Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami baru minta tolong. Ini adalah adab. Orang jangan langsung doa, ya pada dasarnya boleh. Orang jangan langsung meminta, ya pada dasarnya boleh. Tetapi adab, ketika seseorang dia sebelum meminta dia ibadah kepada Allah, li'annaha wislatun litolabil hajati. Ini menjadi perantara untuk meminta kepada Allah. Makanya setelah sholat kita disunahkan doa. Setelah bayar zakat disunahkan doa. Setelah baca Quran disunahkan doa. Setelah kita ibadah kita disunahkan doa. Kenapa? Iyyaka na'budu, ibadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada imam kita bersama Ustadz Muhammad Yunus SAG selaku Imam Masjid Agung Batam. Alhamdulillah, pada siang hari ini oleh Allah kita masih diberi rahmat nikmat hingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat duhur, dan kita melanjutkan dengan mengkaji kitab tafsir Jalalain. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita sekarang sampai ayat yang kelima dalam surat Al-Fatihah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ay nakhudduka bil ibadati min tauhidin wa ghairihi, wa natlubu al ma'unata 'alal ibadati wa ghairiha. Iyyaka na'budu, hanya terhadapmu ya Allah, na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya terhadapmu ya Allah, nasta'inu, kami meminta pertolongan. Yang secara tafsir Jalalain, aina hudduka bil ibadati, kami menghanyakan kepadamu dalam ibadah ya Allah. Jadi pokoknya hanya terhadapmu. Min tauhidin, ketika dalam masalah tauhid, wa ghairihi, dan selain tauhid. Wa natlubu al ma'unata, dan kami juga hanya terhadapmu meminta pertolongan, alal ibadati, atas ibadah, wa ghairiha, dan yang selain ibadah. Ayat ini ayatnya pendek, tetapi kalau dikaji secara tafsir itu sangat luar biasa. Yang pertama adalah ayat ini adalah ayat yang li'ifadatil hasri wal ikhtisosi, memberikan makna menghanyakan, tidak ada yang lain, pokoknya hanya terhadap Allah. Kenapa kok maknanya begini? Karena memakai kata iyyaka. Jadi ketika kita iyyaka, artinya itu nggak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini adalah perpindahan kalimat. Sebelum iyyaka itu tidak memakai kata engkau, memakai kata
Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu hanya menyebut nama Allah, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, segala puji bagi Allah. Tapi ketika iyyaka itu kepadamu, yang secara posisi kalau sebelumnya hanya menyebut nama tanpa hadir. Tapi ketika iyyaka kepadamu berarti ini menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Shawi mengartikan begini, proses ibadah kita semestinya begini. Dari yang tadinya faham secara akal, faham secara batin, tapi seiring berjalannya waktu, kita mulai bisa untuk semakin dekat kepada Allah dan menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dikehendaki dalam makom ihsan. Di dalam hadis Rasulullah menyampaikan, al-ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Yang namanya ihsan itu kamu ibadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maka kalau kita sudah pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti kita sudah menuju ke tempat yang lebih tinggi atau makom yang lebih tinggi. Setelah Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Yang kedua adalah dalam ayat ini juga memberikan satu makna begini. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Artinya orang itu hendaknya waqaddama al ibadata alal isti'anah, mendahulukan ibadah dulu baru minta tolong. Jadi iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami baru minta tolong. Ini adalah adab. Orang jangan langsung doa, ya pada dasarnya boleh. Orang jangan langsung meminta, ya pada dasarnya boleh. Tetapi adab, ketika seseorang dia sebelum meminta dia ibadah kepada Allah, li'annaha wislatun litolabil hajati. Ini menjadi perantara untuk meminta kepada Allah. Makanya setelah sholat kita disunahkan doa. Setelah bayar zakat disunahkan doa. Setelah baca Quran disunahkan doa. Setelah kita ibadah kita disunahkan doa. Kenapa? Iyyaka na'budu, ibadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Maka untuk doa itu ada adabnya, Pak. Jangan langsung ya Allah berikanlah aku rumah, jangan. Makanya adab dalam doa itu kalau menurut Imam Al-Ghazali ada 10. Kita memilih waktu yang tepat, kita dalam keadaan yang tepat, doanya juga baik, dan seterusnya dan seterusnya. Orang ketika doa itu dia juga harus memiliki tata krama. Maka ini yang digambarkan atau ini yang menjadi makna dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu baru kami minta tolong. Ibadah dulu baru minta. Yang kedua, sebetulnya kalimat dalam ayat ini aneh. Kenapa? Karena semestinya iyyaka hanya kepadamu, na'budu semestinya cukup a'budu. Hanya kepadamu saya menyembah, dan hanya kepadamu saya meminta tolong. Tapi kok memakai kata na'budu, kami menyembah dan kami meminta tolong. Ini kenapa? Padahal ini kan dalam konteks tauhid. Tapi kok menyertakan saya dan orang lain? Kok hendaknya itu ada mutakallim ma'al ghair kalau dalam ilmu nahwunya, saya dan orang lain. Dikarenakan yang namanya ibadah itu kita disunnahkan untuk senantiasa berjamaah. Saya ulangin, kita disunnahkan berjamaah. Orang sholat sendiri boleh,
Tapi Allah lebih senang ketika orang itu berjamaah. Orang dia itu katakanlah melakukan satu kebaikan sendirian bisa. Tapi hendaknya orang ini berjamaah. Kenapa? Yadullah alal jamaah. Pertolongan Allah ma'al jamaah, bersama golongan. Makanya kalau di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam perbuatan baik dan juga ketakwaan. Makanya ayat ini juga memberikan makna dalam ibadah kepada Allah hendaknya jamaah. Dalam meminta pertolongan kepada Allah hendaknya juga berjamaah. Sendiri-sendiri boleh, tapi Allah lebih senang ketika orang itu berjamaah. Dan yang ketiga, dan yang selanjutnya itu secara bacaan. Sering sekali orang dalam membaca ini ada kesalahan. Kenapa? Karena ini tidak dibaca panjang, tapi ini dibaca berat karena tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi orang seringkali membacanya iya. Artinya ada ya mati. Semestinya tidak iya, tapi iya. Karena yaknya tasdid. Dulu kami untuk melatih ini, guru kami itu sampai 1 pekan, Pak. Pagi, sore, malam, pokoknya hanya melatih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kalau sampai maknanya, kalau sampai melafatkannya salah, maknanya bisa berubah. Dalam Al-Quran memang begitu. Kadang ketika dibaca dengan harokat yang berbeda, maknanya juga bisa berubah. Satu contoh, dulu ada orang yang tadinya mau masuk Islam, tapi kemudian dia sumpah serapah menghina Islam, bahkan mengatakan tidak akan pernah masuk Islam. Yakni pada masa Umar bin Khattab. Orang itu datang di Madinah. Setelah dia tahu tentang Islam, dia ingin masuk Islam, datang di Madinah. Maka dia itu bertanya kepada masyarakat Madinah, contoh Al-Quran bagi umat Islam itu coba sebutkan contohnya bagaimana. Kebetulan orang yang ditanya itu nggak paham tajwid. Maka orang tadi menyebutkan, innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Dia membacanya wa rasulih. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Orang tadi itu dia orang kampung, tapi dia paham bahasa Arab. Maka dia seketika, kalau aku ini masuk Islam, ini nggak ada gunanya. Loh, ngapain aku mengikuti Nabi Muhammad? Wong Allah sendiri sudah berlepas dari Nabi Muhammad. Sumpah serapah begitu. Orang yang ditanya itu juga bingung, loh orang ini kok gini gitu. Sampai berita ini ke Umar bin Khattab. Maka ditanya, kenapa kamu ngomong begitu? Sampai menghina Nabi Muhammad. Maka orang tadi mengatakan, loh saya itu mau masuk Islam, tapi di dalam Al-Quran sendiri disebutkan Allah berlepas daripada Nabi Muhammad. Posisi Nabi Muhammad sama seperti orang kafir. Umar bingung, loh ayat mana yang kamu baca itu? Maka orang tadi, saya itu tadi tanya pada orang itu mengatakan dalam Al-Quran, innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Umar langsung tepuk jidat, astaghfirullahaladzim. Bacanya nggak gitu. Karena kalau dibaca gitu, innallaha, sesungguhnya Allah itu bari'un, berlepas, nggak mau tanggung jawab lagi, udah nggak ngurus lagi. Minal musyrikina, dari golongan orang musyrik, wa rasulih, dan rasulnya. Allah berlepas dari orang musyrik dan rasulnya. Loh berarti rasul sama seperti orang musyrik. Umar langsung, Masya Allah, maknanya bacanya nggak gitu. Yang benar bacanya innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Sesungguhnya Allah dan Rasul berlepas dari orang musyrik. Kata wa rasulu, orang membacanya wa rasuli. Itu maknanya sudah berbalik. Maka orang tadi seketika langsung tahu, oh berarti yang benar begitu, ya sudah kalau gitu saya masuk Islam.
Artinya begini, dalam membaca Al-Quran itu orang harus memakai tajwid. Satu contoh dalam ayat ini, membacanya itu harus iyaka. Iyaknya ditasdid. Kenapa? Karena ini adalah kalimat yang menunjukkan makna hasr dan ikhtisos. Menghanyakan Allah, mengkhususkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, dan semoga permintaan kita, hajat kita semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.